Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana nih kabarnya setelah liburan Natal dan Tahun Barunya? Saya harap keadaan saudara dan saudari semua dalam keadaan sehat ya, karena saya mendengar salah satu teman kalian sedang sakit. Jadi kita doakan agar beliau cepat sembuh dan bisa melakukan pembelajaran bersama melalui Google Meet ini. Baik saudara dan saudari, seperti yang kita ketahui sampai sekarang di tahun 2023 kita masih menggunakan via Google Meet untuk media pembelajaran. Jadi saya harap saudara dan saudari tidak mudah bosan dan bisa menerima semua materi-materi yang disampaikan oleh para guru dan tidak mematahkan semangat kalian untuk belajar gitu kan. Jadi gimana nih cerita liburan Natal dan Tahun Barunya kemarin? Kelihatannya seru banget ya. Pasti banyak dari antara kalian meluangkan waktu liburan kemarin bersama keluarga, sahabat, teman, ya kan? Di tahun 2023 ini saya harap kita semua membuat sebuah perubahan, baik itu perubahan dari kecil saja. Misalkan kita membuat perubahan dalam media pembelajaran agar lebih semangat gitu. Contohnya jika ada tugas kita mengerjakannya jangan mepet-mepet deadline gitu, karena kalau mepet-mepet deadline tuh kadang emang awalnya tuh enak tapi akhirnya tuh menjadi beban karena pekerjaannya jadi tumpuk-tumpuk gitu, jadi kayak semakin berat gitu di akhirnya. Karena kunci kesuksesan itu tidak ada kata nanti dan tapi. Jadi jika ada tugas tuh segera dikerjakan gitu, dan kita kedepannya menjadi lebih semangat lagi dalam belajar meskipun melalui Google Meet. Kita doakan agar pandemi ini juga segera berakhir dan kita bakal mengadakan pembelajaran melalui via offline gitu. Biar bisa ketemu langsung. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya paparkan melalui slide. Baik saudara dan saudari, sebelum kita mulai masuk ke materi pada hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan melakukan doa. Saya minta untuk ketua kelas atau pengurus kelas untuk memulai berdoa. Baik, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Baik saudara dan saudari, oh ya jangan lupa ya sebelum mulai pembelajaran jangan lupa kalian absen melalui link yang telah saya share di grup. Tapi nanti di akhir penjelasan akan saya absen ulang ya. Baik, untuk materi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang permintaan dan penawaran. Pasti permintaan dan penawaran udah nggak asing lagi dong di telinga saudara dan saudari bahwa permintaan dan penawaran itu pasti berhubungan dengan pasar, perusahaan, perdagangan gitu. Jadi udah nggak asing lagi baik di lingkup keluarga, lingkup masyarakat maupun lingkup sekolah. Baik, untuk selanjutnya, apa sih itu permintaan? Jadi permintaan itu bisa dikatakan kayak sebuah perbuatan atau hal yang dasarnya itu meminta untuk mendapatkan suatu yang kita inginkan gitu. Jadi bisa didefinisikan sebagai jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh konsumen pada tingkat harga dalam waktu tertentu. Jadi ada 3 jenis permintaan. Yang pertama ada permintaan efektif, yang dimana permintaan dari konsumen atau pembeli yang disertai oleh kemampuan membayar. Yang dimana di sini permintaan efektif tuh kayak konsumen tuh benar-benar pengen beli gitu, konsumen tuh benar-benar mampu. Kenapa? Karena di dalam permintaan efektif ini di dalamnya terdapat 3 unsur. Yang pertama pembeli itu butuh. Yang kedua pembeli itu mampu. Yang ketiga itu pembeli mau membayar. Gini. Jadi misalkan kita pergi ke pasar untuk membeli beras, yang dimana beras itu kan suatu kebutuhan pokok dan kita benar-benar perlu. Jadi kita memerlukannya, kemudian kita mampu untuk membayar dan akhirnya mau untuk membayarnya. Gitu. Dan yang kedua ada permintaan potensial, yang dimana permintaan yang memiliki kemampuan untuk membeli tapi belum melaksanakan pembelian tersebut.
Ini tuh contohnya misalkan kita kan saat ini membutuhkan sebuah alat elektronik untuk media pembelajaran kan, misalkan laptop. Jadi jika kita ke sebuah toko, kita melihat banyak sekali nih laptop-laptop yang ada gitu. Misalkan kita mengincar salah satu laptop Asus. Di saat kita melihat suatu laptop tersebut, kita sebenarnya tuh mampu untuk membelinya, tapi kita tuh kurang suka gitu, belum sepenuhnya suka dengan produk Asus tersebut, tapi sebenarnya kita udah mampu nih untuk membelinya, tapi itu masih kayak ibarat kata masih ragu-ragu gitu. Yang ketiga ada permintaan abstrut, yang dimana permintaan yang tidak berdaya beli atau permintaan yang tidak disertai kemampuan membayar harganya. Yang di sini tuh artinya kayak cuman sebatas angan-angan aja gitu. Bisa jadi dengan harganya juga yang terlalu tinggi, jadi permintaan itu semakin rendah. Selanjutnya ada hukum permintaan, yang dimana hukum permintaan adalah hubungan negatif antara harga dan kualitas yang diminta. Yang dimana seperti kita ketahui, permintaan itu kan berasal dari produsen ya atau konsumen, maka hukum permintaan itu merupakan pola pikir dari sebuah konsumen gitu. Semakin meningkatnya permintaan suatu produk, maka harga tersebut semakin rendah. Semakin menurunnya suatu permintaan produk, maka harga tersebut semakin tinggi. Karena syarat hukum permintaan itu apabila keadaan atau faktor lain diasumsikan tetap. Kemudian adapun fungsi permintaan, yang dimana suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Biasanya bisa kita dapatkan menggunakan rumus Q sama dengan A kurang BP, di mana kita ketahui Q kan itu adalah quantity ya, yang artinya jumlah yang diminta. Kalau P itu adalah price atau harga. Kemudian ada kurva permintaan, yang dimana kurva permintaan ini adalah penggambaran dari pernyataan tersebut yang dituangkan ke dalam gambar untuk memudahkan pemahamannya. Kurva ini merupakan gradien atau kemiringan atau slope negatif, yang artinya slope pada kurva ini menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Bisa dilihat ya pada tabel di slide ini, bahwa lihat tabelnya terlebih dahulu ya. Harga di sini saya mengambil contoh harga bakso. Harga bakso pada nilai 20.000 akan menghasilkan jumlah mangkok yang diminta itu sebesar 120. Harga bakso senilai 18.000 akan menghasilkan jumlah mangkok yang diminta sebesar 140. Sedangkan harga bakso sebesar 16.000 akan menghasilkan tadi yang 18.000 akan menghasilkan jumlah mangkok sebesar 140. Sedangkan harga 16.000 akan menghasilkan jumlah mangkok sebesar 160. Dan harga bakso seharga 14.000 akan menghasilkan 180 mangkok. Dan yang terakhir ada harga bakso seharga 12.000 akan menghasilkan 200 mangkok bakso. Jadi dilihat bahwa di sini semakin tinggi harga bakso tersebut, maka semakin rendah jumlah permintaan per mangkoknya gitu. Dapat dilihat bahwa slope-nya kan artinya yang telah saya jelaskan tadi, kurva ini tuh menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Kenapa? Yaitu karena dia harganya semakin tinggi, kemudian permintaan semakin rendah, otomatis titik A-nya ini berada paling atas kan. Jadi sisinya tuh menurun ke bawah gitu. Jadi intinya kurva permintaan ini lebih memfokuskan kepada konsumen, memikirkan ke konsumen. Kemudian ada permintaan individu dan pasar, yang dimana permintaan individu adalah kuantitas yang diminta oleh seseorang terhadap suatu barang pada tingkat harga yang diberikan atau sesuatu yang kita inginkan terhadap suatu barang tersebut. Yang dimana individu kan artinya satu, yang dimana permintaan individu itu bisa dikatakan datang dari satu konsumen saja, bisa jadi dari satu individu, perusahaan, atau organisasi, tergantung siapa konsumen dari sebuah barang tersebut. Adapun faktor-faktor permintaan individu, yang pertama ada pendapatan barang normal. Itu tuh yang
di dalamnya adanya barang yang permintaannya bertambah ketika pendapatannya bertambah, dan permintaannya berkurang ketika pendapatannya lebih rendah atau berkurang. Kemudian ada barang inferior, yang artinya barang yang permintaannya cenderung turun ketika pendapatannya meningkat. Kemudian ada faktor lainnya seperti harga produk yang bersangkutan, harga produk lainnya yang di dalamnya ada barang substitusi dan barang pelengkap. Jadi bisa kalian catat bahwa barang substitusi itu sama aja kayak barang pengganti gitu. Fungsinya untuk menggantikan. Contohnya kayak misalkan kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Es krim ice deh. Misalkan suatu hari harga es krim ice itu meningkat gitu. Dari yang harganya 5.000 meningkat menjadi 10.000. Nah, adapun barang substitusinya atau barang penggantinya yaitu misalkan es potong dari harga jual yang tadinya 2.000 menjadi 3.000. Otomatis konsumen banyak yang lari ke produk es potong tersebut karena harganya lebih terjangkau. Kenapa? Karena rasa, tekstur, dan itunya tuh kayak es krim ice dan es krim potong sama-sama es krim gitu, sama-sama dingin, sama-sama es gitu. Jadi orang-orang lari ke es potong. Kenapa? Ya itu karena harganya meningkat dan es potong ini memiliki kualitas dannya gak jauh beda gitu. Kemudian ada barang pelengkap. Barang pelengkap itu barang yang saling melengkapi gitu. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti kopi dan gula. Kenapa kopi dan gula? Karena jika permintaan kopi meningkat, otomatis permintaan gula pun meningkat. Karena kopi dan gula itu kan sama-sama pelengkap gitu ya. Kalau misalkan minum kopi tanpa gula, pahit dong gitu. Jadi mereka tuh sama-sama pelengkap gitu. Contoh lainnya, printer dengan tinta. Kenapa? Karena printer dan tinta sama-sama melengkapi juga kan. Kalau kita membeli suatu printer, otomatis permintaan tinta pun juga meningkat dong. Karena jika kita membeli printer tidak membeli tinta, buat apa gitu? Kita tidak bisa ngeprint, jadi otomatis kita tidak menghasilkan sebuah warna gitu kan. Kemudian ada selera, yang dimana selera ini menentukan banget gitu. Kalau misalkan seorang konsumen memiliki selera pada suatu barang tersebut, mereka tuh bakal rela gitu mau ngabisin uangnya berapa aja demi membeli suatu produk tersebut. Tetapi kalau misalkan seleranya makin berkurang, otomatis dia bakal beralih ke produk lainnya gitu karena seleranya berkurang. Maka di sini para produsen sangat paling penting tuh selera, memperhatikan selera konsumen. Kemudian ekspektasi, yang dimana ini mempengaruhi ya. Kenapa? Karena jika gini, kalau misalkan saya berekspektasi bahwa minggu depan misalkan besok itu hari Sabtu, dan besok itu swalayan yang sering saya kunjungi itu mengadakan promo biasanya. Otomatis saya berekspektasi bahwa besok itu bakal banyak promo gitu. Padahal saya hari ini membutuhkan sekali minyak gitu untuk menggoreng. Tetapi karena saya berekspektasi bahwa besok itu banyak promo di swalayan yang saya sering kunjungi, otomatis saya kayak menahan atau menunda belinya jadi besok gitu. Kemudian ada permintaan pasar, yang dimana permintaan pasar adalah jumlah total suatu barang yang diinginkan dibeli oleh setiap konsumen pada setiap tingkat harga, atau dengan kata lain merupakan penjumlahan permintaan individual, yang dimana permintaan pasar ini berbeda ya dengan permintaan individu. Kalau individu kan satu, sedangkan kalau permintaan pasar itu kayak mencakup seluruh konsumennya. Selanjutnya ada pergerakan kurva permintaan, yang dimana pergerakan kurva permintaan adalah perubahan kuantitas sepanjang kurva permintaan yang diakibatkan oleh perubahan harga. Contohnya, kayak ada penurunan harga beras yang akan menyebabkan kenaikan jumlah permintaan beras. Dapat dilihat pada tabel bahwa jika harga beras senilai 8.000 per kilo akan menghasilkan 20.000 ton per bulannya.
Sedangkan jika harga beras senilai 4.000 per kilo akan menghasilkan 60.000 ton per bulannya. Jadi seperti yang telah saya sampaikan tadi, kalau kurva permintaan itu lebih fokus ke konsumen ya. Jadi dia memikirkan konsumen gitu. Jadi semakin rendahnya harga suatu produk, maka meningkatlah suatu permintaan terhadap konsumen tersebut. Gitu. Kemudian ada pergeseran kurva permintaan, yang dimana pergeseran kurva permintaan adalah perubahan yang terjadi atas kurva permintaan dikarenakan adanya hubungan baru antara kuantitas barang yang diminta dengan harga barang tersebut. Contohnya, peningkatan rata-rata rumah tangga akan bergeser kurva permintaan ke arah kanan secara sejajar sehingga akan 10 kali meningkatkan jumlah beras yang diminta pada setiap tingkat harga beras. Dapat dilihat pada tabel, garis AD itu meningkatkan menjadi BD. Kenapa bisa dikatakan meningkat? Ya karena dia bergeser ke kanan gitu, ke atas. Kalau ke atas artinya permintaan jumlah barang tuh meningkat. Itu tuh biasanya bisa disebabkan oleh selera. Terus pendapatan seseorang tuh menjadi naik. Terus ekspektasi harga naik. Tapi sebaliknya bisa jadi garis BD ini turun atau berada di posisi bawah AD. Itu yang artinya jumlah permintaan pada suatu barang itu berkurang. Biasanya disebabkan oleh selera konsumen yang berkurang, terus mungkin pendapatan yang menurun, dan lain sebagainya. Kemudian ada penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang akan dijual atau ditawarkan pada tingkat harga dan situasi tertentu, yang dimana sebagai jumlah barang dan jasa yang dipasok oleh produsen ke pasar barang dan jasa pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Adapun faktor-faktor yang menentukan penawaran tidak jauh berbeda dengan permintaan. Yang pertama ada harga barang atau jasa itu sendiri, yang kedua ada biaya produksi, yang ketiga ada harga produk yang terkait. Itu di dalamnya ada barang substitusi dan barang komplementer, yang dimana barang komplementer ini adalah barang pelengkap, sama aja kayak barang pelengkap. Kemudian ada hukum penawaran. Hukum penawaran adalah hubungan positif antara harga dan kualitas barang yang ditawarkan. Kemudian ada fungsi penawaran, yang dimana fungsi penawaran adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang atau jasa yang ada di pasar dengan kualitas penawaran yang ditawarkan oleh seorang produsen. Kemudian slide selanjutnya di sini ada kurva penawaran. Kurva ini berbanding kebalik dengan kurva permintaan. Jika harga suatu barang naik, maka barang yang ditawarkan juga akan naik. Begitulah bunyi hukum pada kurva penawaran. Kurva ini memiliki gradien atau kemiringan atau slope positif. Artinya slope pada kurva ini berjalan naik dari pojok bawah kiri ke pojok kanan atas. Dapat dilihat pada tabel. Ini contohnya masih sama ya, tukang bakso yang tadi sesuai permintaan. Kalau yang penawaran itu dia dari pojok kiri ke pojok kanan atas. Pojok kiri bawah ke pojok kanan atas. Sebaliknya kalau misalkan tadi yang permintaan itu kan dari posisi pojok kiri atas ke pojok kanan bawah gitu. Jadi di sini terlihat bahwa jumlah harga bakso senilai 20.000 akan menghasilkan jumlah per mangkoknya itu 200. Otomatis semakin meningkat dong gitu. Jadi ini berbanding sebaliknya dari permintaan. Baik, segitu materi pada hari ini. Baik, tadi saya janji bahwa kita akan absen terlebih dahulu ya. Akan mencocokkan, siapa tahu ada yang sambil tidur gitu. Tapi jangan dong, ayo 2023 bawa perubahan. Oke, Budi, Sekar, Bagas, Ica, baik, yang tidak hadir Indah ya. Baik, itu tadi materi pada hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan teman-teman terima. Jika ada pertanyaan untuk pada hari ini atau tadi saya menjelaskannya bertele-tele atau kurang dipahami atau kecepatan, mungkin bisa saran dan pertanyaan untuk
saya gitu dapat disampaikan melalui grup ya, WhatsApp grup. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita tutup? Sepertinya tidak ada ya. Baik, saya tutup saja. Seceria tangkap burung kenari, saya Maria pamit undur diri. See you next time semuanya.